Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku, siswa dan siswi peserta MPLS 2020-2021. Selamat datang untuk kalian karena saat ini kalian sudah menjadi bagian dari SMP 1 Bojong. Jadi kalian bukan perdik lagi, bukan calon peserta didik, tapi sudah menjadi siswa dan siswi SMP Negeri 1 Bojong. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Ibu Ani Marlina. Kebetulan Ibu mengajar bahasa Inggris di kelas 8 juga sebagai kesiswaan di sekolah kalian. Pada materi MPLS saat ini Ibu akan memberikan materi dengan judul pendidikan karakter dan tata krama siswa. Sebelum lebih jauh maka Ibu akan membahas dulu apa itu karakter ya. Karakter itu merupakan watak, sifat, tabiat atau akhlak yang kita miliki. Jadi sifat ya, lebih dominannya adalah ke sifat ya. Karakter itu adalah ciri dari kita gitu ya. Nah, pembendidikan karakter di SMP Bojong baik pun di sekolah yang lain itu pelaksanaannya biasanya dibentuk melalui berbagai kegiatan pembinaan kesiswaan. Nah, kegiatan pembinaan kesiswaan ini merupakan bagian dari proses pendidikan karakter di sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Kegiatan pembinaan ini dirancang dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang memperkuat penguasaan kompetensi dan memperkaya pengalaman belajar peserta didik dengan tetap membentuk nilai-nilai yang sesuai dengan karakter bangsa. Kegiatan pembinaan kesiswaan ini atau yang biasa disebut ekskul biasanya itu dilakukan di luar jam pelajaran. Jadi setelah proses KBM atau kegiatan belajar mengajar kalian di kelas, kegiatan ekskul itu dilakukan maka setelah selesai KBM ya. Jadi di luar jam belajar mengajar, kegiatan tersebut biasanya bisa dilakukan di luar atau di dalam lingkungan sekolah dalam rangka memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan, juga menginternalisasi nilai-nilai ataupun aturan-aturan agama serta norma-norma sosial baik lokal, nasional maupun global untuk membentuk insan yang seutuhnya. Dengan kata lain, kegiatan pembinaan kesiswaan merupakan kegiatan pendidikan di luar jam pendidikan yang ditujukan untuk apa? Untuk membantu perkembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, potensi, bakat, atau minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus dilaksanakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Nah, dari berbagai pendidikan karakter yang dikembangkan di sekolah atau di SMP 1 Bojong, juga di sekolah-sekolah lain, maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sekolah bisa berupa yaitu 1. Pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, MPLS juga ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini juga bagian dari pembentukan karakter kalian, di mana 1 kalian mengenal lingkungan sekolah yang baru, kalian mengenal teman yang baru, guru juga yang baru, bagaimana sistem pendidikan sekolah yang baru, di mana berbeda ketika kalian di SD dan di SMP ya. Yang ketiga yaitu OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Yang keempat nanti akan dijelaskan selanjutnya ya, penegakan tata krama dan tata tertib kehidupan akademik dan sosial sekolah. Selanjutnya kepramukaan, upacara bendera, usaha kesehatan sekolah, palang merah remaja, terus pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba, juga pembinaan bakat dan minat. Yang di SMP ini lebih ke bakat dan minatnya itu adalah ke olahraga ya. Selanjutnya, pendidikan karakter di SMP 1 Bojong yang dilakukan melalui berbagai kegiatan ekskul, diantaranya ekskul tersebut yaitu adalah
OSIS, Pramuka, Paskibra, PMR, Spelling, Literasi, Futsal, juga Poli ya. Dari semua ini adalah semuanya adalah untuk membentuk karakter siswa yang tentunya disiplin, mandiri, bertanggung jawab, jujur gitu ya, baik nanti implementasinya bisa di sekolah maupun bisa di rumah atau di lingkungannya. Nah, selanjutnya, nah ini ya, ada ya, ini salah satunya program masih ada salam sapa, ekskul-ekskulnya ada ya, nih salah satu adanya yang berbeda dari sekolah lain mungkin di sini ada salah satunya adalah Spelling. Seperti OSIS begitu Pramuka kan ya. Apa itu Spelling? Spelling itu adalah gerakan siswa pecinta lingkungan yang sesuai dengan visi kita, yaitu mewujudkan siswa yang berprestasi, religius, juga cinta akan lingkungan. Salah satunya dengan adanya Spelling ini ya. Ya. Kalian bisa dilihat. Nah, karakter pembiasaan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah SMP 1 Bojong. Tadi dilakukan oleh siswa saja, yang ini adalah seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, TU, ataupun pekerja yang ada di sini semua, yaitu pembiasaannya satu, yaitu melakukan salam sapa. Salam sapa ini dilakukan adalah semua yang ada di sini, guru, TU, ketika pagi-pagi menyambut siswa yang datang ke sekolah, yaitu untuk memberi support supaya mereka senang ketika datang ke sekolah dan memiliki support atau semangat yang tinggi untuk belajar. Selanjutnya ada salam sampah ya. Salam sampah ini bedanya adalah ketika salam sapa kalian dilakukan ketika datang, maka salam sapa dilakukan ketika kalian pulang sekolah dengan membawa sampah yang ada di lingkungan dan dikumpulkan ya. Jadi membiasakan diri kalian peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah sholat duha. Sholat duha ini dilakukan setiap hari kecuali Senin, mungkinnya sholat duhanya bisa dilakukan ketika jam istirahat karena ada upacara. Dilakukan sholat duha itu ketika sebelum jam kegiatan belajar mengajar ya, dengan membaca surat-surat pendek, biasanya juz 30 bersama-sama. Ada juga pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Jadi di SMPN 1 Bojong, anak-anak dibiasakan sebelum pulang sekolah itu adalah melakukan sholat berjamaah dulu baru pulang. Selanjutnya olahraga bersama, ini dilakukan biasanya sebulan sekali ya, untuk lebih mengeratkan silaturahmi antara semua warga sekolah. Ada juga program Beas Kaheman atau ada juga gasibu ya. Biasanya ini berupa santunan Beas Kaheman dengan gasibu ini dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa. Selain itu ada bebersih babarengan ya. Seluruh warga sekolah biasanya ini disatukan dengan olahraga bersama, atau ada yang bebersih babarengan ketika yang lain sholat duha atau sholat duhur berjamaah, ada yang halangan untuk perempuan, maka mereka melakukan bebersih babarengan. Selanjutnya ada juga kultum atau yasinan yang dilakukan setiap hari Jumat. Ini baik untuk siswa atau siswi, biasanya terpisah, itu seminggu sekali dan dijadwal. Nah ini ya, silahkan kalian bisa lihat contoh-contohnya, ini yang sudah diimplementasikan di sekolah. Nah, nanti kalian kalau sudah tidak COVID-19, sudah aman, maka kalian akan melaksanakan semua pembiasaan ini di sekolah. Oke, untuk selanjutnya adalah tata krama siswa ya. Apa hubungannya tata krama siswa dengan karakter? Karena bagi siswa yang mempunyai karakter baik, maka akan memiliki tata krama dan etika sopan santun yang baik juga. Jadi apa itu tata krama? Tata krama itu terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, ataupun norma. Sementara krama adalah sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Jadi tata krama adalah adat, sopan santun, atau kebiasaan sopan santun. Nah, jadi salah satu, seperti yang Ibu tadi sampaikan, salah satu ciri siswa yang berkarakter adalah siswa yang mempunyai tata krama dan sopan santun. Tata krama ini
hubungannya biasanya tidak jauh dari pergaulan sehari-hari. Juga tidak lepas dari bagaimana cara kita bergaul dan berkomunikasi dengan orang di lingkungan kita, baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, ketika ada tata krama siswa, maka biasanya erat kaitannya dengan tata tertib. Kenapa erat kaitannya? Kalau dihubungkan dengan pendidikan karakter, tadi semua yang dilakukan atau program yang ada di kesiswaan itu adalah salah satunya untuk membentuk siswa yang berkarakter. Salah satunya karakternya adalah bisa disiplin, mandiri, tanggung jawab, santun. Nah, salah satunya adalah ada kata disiplin. Nah, berarti salah satu disiplin berarti mentaati peraturan yang ada di sekolahnya. Apa saja peraturan yang ada di sekolah? Yaitu diantaranya seperti kita ketahui, biasanya pelajaran itu dimulai dari jam 6.30. Tapi biasanya jam 6 kita sudah melakukan literasi ya. Biasanya literasi Quran, baca-baca surat pendek, membaca Asmaul Husna, lalu dilanjutkan dengan sholat duha, baru jam 7 itu kalian belajar di kelas. Selanjutnya kalian diharuskan datang 10 menit sebelum waktu pembelajaran dimulai. Jadi kalau biasanya jam 6 dimulai, kalian diusahakan jam 6 kurang 10 itu udah ada di sekolah ya. Terus bagi siswa yang datang terlambat, maka diwajibkan kalian nah, kalau misalnya di sekolah SD-nya misalnya tidak ada guru piket, nah biasanya di SMP itu ada guru piket ya, setiap hari orangnya berbeda. Ketika kalian kesiangan tidak usah balik lagi, tetapi kalian lapor ke guru piket, nanti minta izin, diberikan surat izin untuk masuk ke kelas kalian. Selanjutnya, kalau siswa yang 3 kali datang terlambat secara berturut-turut, maka biasanya akan dipanggil dan diberikan peringatan. Terus siswa tidak diperkenankan keluar masuk seenaknya ya ruangan kelas tanpa seizin dari guru yang sedang mengajar di kelas. Tidak seperti SD. Kalau kalian ke kamar mandi, ngabring gitu ya. Di SMP enggak. Belajarnya kebiasaan. Biasanya yang di SD biasanya yang baik boleh diteruskan di sini di SMP. Kalau misalnya kebiasaannya jelek maka ditinggalkan ya. Untuk selanjutnya, tata tertibnya adalah siswa itu harus berseragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah. Misal, Senin pakaiannya pramuka, maka lengkap dengan atributnya. Selasa dengan Kamis itu putih biru, lengkap dengan atributnya, pakai dasi, pakai sabuk, ya sepatu juga sama, seragam, gitu ya. Terus untuk Rabu adalah seragamnya kebaya bagi perempuan, kampret bagi laki-laki. Nah, untuk Jumaah semua melakukan pakaiannya adalah putih dan hitam. Bagi siswi diwajibkan untuk memakai bawahan rok dan baju lengan panjang. Seluruh siswa diwajibkan berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selama kalian memakai seragam, ketika keluar dari sekolah maka tetap kalian harus rapi. Tidak artinya ketika di sekolah rapi, lantas kalian ketika pulang masih di lingkungan sekolah, masih di depan, baju dikeluarkan. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Untuk selanjutnya, bagi siswa yang berhalangan hadir, diharapkan membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh orang tua siswa atau wali. Kalau misalnya suratnya tidak ditandatangani oleh orang tua kalian, maka surat itu dianggap tidak sah ya. Terus siswa yang 3 kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan, maka biasanya orang tuanya dipanggil ya untuk dimintai keterangan. Terus siswa yang harus juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan dilarang membuang sampah sembarangan. Setiap siswa juga wajib mengikuti kegiatan di sekolah seperti senam, kegiatan Jumat dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, siswa harus bertingkah laku sopan terhadap guru. Ini dibaca aja ya. Terus dilarang berambut gondrong atau panjang bagi laki-laki, dilarang membawa senjata tajam, narkoba, rokok. Nah, itu dibaca aja ya. Semua sekolah juga aturannya sama seperti itu. Terus siswa dilarang membawa orang luar ke lingkungan sekolah tanpa seizin guru piket. Atau siswa dilarang keluar sekolah pada saat jam pelajaran tanpa seizin guru di kelas atau guru piketnya ya. Silahkan ya, aturannya ini dibaca aja sama kalian nanti ya selengkapnya. Nah, itu aja mungkin ya uraian dari Ibu tentang pendidikan karakter dan tata krama siswa.
Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau misalnya kalian tidak bisa, kurang memahaminya, nanti materinya boleh dibaca ya. Dibaca ulang oleh kalian. Nah, terakhir silahkan kalian isi dari penjelasan yang Ibu barusan sampaikan. Silahkan isi pertanyaan ini jangan jawablah di kertas lembar ya. Nanti akan dikumpulkan dengan tugas-tugas materi yang lain. Itu saja dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham. Nanti mudah-mudahan kita sebentar lagi ketemu di sekolah dengan Ibu, dengan teman kalian. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Segitu aja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.